Tongkat, kayu dan batu jadi tanaman. Sebuah pepatah yang ucap kali diutarakan menggambarkan betapa suburnya keindahan alam di hamparan bumi pertiwi. Panorama alam sungguh menyenangkan yang telah memurnikan diri menyatu dengan sang alam. Sungguh pemberian Tuhan yang tidak boleh disia-siakan. Terletak sejauh 25 km dari ibu kota Kabupaten Kolaka Utara, Desa Jabal Nur merupakan bagian dari Kecamatan Kodewa, yakni kecamatan yang terletak di tengah-tengah dari wilayah Kabupaten Kolaka Utara. Kecamatan ini diantara oleh Kecamatan Tiu dan Kecamatan Katoi. Desa Jabal Nur sendiri berdiri sejak tahun 1997 dengan luas wilayah sebesar 5 km persegi yang terbagi menjadi 4 dusun di dalamnya. Tiga per 4 dari total lahan yang ada di Desa Jabal Nur merupakan lahan kebun dan pegunungan, sehingga sumber pencarian terbesar masyarakat di Desa Jabal Nur merupakan hasil di bidang sektor pertanian. Tidak kalah saing dengan desa-desa tetangganya, Desa Jabal Nur juga memiliki banyak prestasi-prestasi unggulan yang membanggakan, seperti juara umum bergilir sebanyak 5 kali, 3 besar MTQ tafsir bahasa Arab tingkat provinsi, dan piala-piala kecil lainnya. Hal ini tentu saja berkat usaha kerja keras Bapak Ahmed selaku Kepala Desa Jabal Nur dan dibantu aparat desa sejajarannya yang telah baik dalam membangun desa selama 2 periode kepemimpinannya. Mandiri, kreatif, dan pantang menyerah adalah moto yang ditanamkan warga Desa Jabal Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir, Kepala Desa Jabal Nur, Kecamatan Kodewa, Kabupaten Kolaka Utara. Dengan ini akan menyampaikan secara singkat sejarah berdirinya Desa Jabal Nur. Pada tahun 1997, Desa Jabal Nur dimekarkan, tapi sebelum itu belum definitif. Itu kepala desanya yang ditunjuk Dr. Andas Fitra. Kemudian pada tahun 1998 Desa Jabal Nur ini diadakan pemilihan dan menjadi desa definitif pada tahun 1998. Itu yang terpilih menjadi kepala desa yaitu Saudara Armin R. Desa Jabal Nur ini awal mulanya pemekaran dari desa atau kelurahan Malamala. Setelah tahun 1989, Desa Jabal Nur dimekarkan dan terdiri dari 4 dusun. Dusun pertama yang diberi nama Dusun Komapo. Kemudian dusun kedua yang diberi nama Dusun Pada Elo. Kemudian dusun ketiga yang diberi nama Dusun Padaidi. Kemudian dusun keempat diberi nama Dusun Samatu. Desa Jabal Nur ini diberi nama yaitu Desa Jabal Nur yang terdiri dari 2 kata, yaitu Jabal dan Nur yang artinya guru yang bercahaya. Di situ masyarakat Desa Jabal Nur bersinergi memberi nama Desa Jabal Nur karena melihat Desa Jabal Nur yang utamanya dusun 4 daerah gunung itu adalah menunjukkan bahwa di dusun ini sangat menjanjikan potensi-potensi, yaitu bisa
mengangkat penghasilan dari masyarakat Desa Jabal Nur, utamanya dari tanaman coklat dengan cengkeh. Jadi Desa Jabal Nur ini bukan hanya coklat dengan cengkeh sebenarnya yang potensinya. Desa Jabal Nur ini juga terbanyak beberapa potensi di dalamnya. Yang pertama itu ada coklat, cengkeh, ada kelapa, ada pohon pala, ada pohon nilam, pohon naring. Pohon naring inilah yang sangat dikembangkan di Desa Jabal Nur sehingga terkenal sebagai penghasil gula. Karena pohon naring ini itu dikelola oleh masyarakat itu untuk dijadikan gula merah. Jadi akhirnya masyarakat membuat gula merah itu yang berbentuk bulat. Tapi Desa Jabal Nur ini mempunyai namanya BUMDes. BUMDes ini mengelola gula batu bulat ini menjadi gula dadu dengan gula serut. Itu yang menjadi andalan dari BUMDes Desa Jabal Nur. Jabal Nur juga ini mempunyai potensi dari mata air. Pertama itu potensi mata air dari sungai. Itu sungai sekarang yang diambil sebagai PDAM itu dari Desa Jabal Nur. Kemudian dari Pansimas, ada juga dari Pansimas. Itu mata airnya dari Dusun 2. Itu Dusun Padailo. Di sana ada beberapa mata air yang bersumber dari Dusun 2 yang dikelola juga dari Desa Areni dengan Kelurahan Malamala. Jadi Desa Jabal Nur ini cukup banyak itu potensi mata airnya. Ada juga yang diambil dari masyarakat untuk dijadikan pembangkit tenaga listrik. Di sana ada beberapa dusun itu membuat pembangkit tenaga listrik dari sungai, yaitu membuat turbin itu dari mata air. Kemudian juga Desa Jabal Nur ini kalau mau dikelola bisa juga menghasilkan sebagai penghasil batu dengan pasir karena dia mempunyai potensi sungai. Jumlah penduduk dari Desa Jabal Nur ini itu berjumlah 598. Laki-laki 305, kemudian perempuan 283, dan jumlah kakak 169 kakak. Jadi Desa Jabal Nur ini bisa juga dikata penduduknya agak sedikit daripada desa-desa yang lain. Kemudian fasilitas yang ada di Desa Jabal Nur ini, yang pertama ada kantor desa, ada gedung balai kemasyarakatan atau gedung olahraga, kemudian ada Polindes, ada Masjid 3, ada Kampung KB, ada tempat posyandu, ada sanggar PKK. Namun itu belum secara definitif, baru semi permanen. Itu dari fasilitas infrastruktur. Ada juga daycare, rabat, dan drainase. Dari pendidikan ini, Desa Jabal Nur hanya mempunyai sekolah TK, SD yang lebih tinggi tidak ada, hanya TK dan PAUD-nya yang ada. Jadi Desa Jabal Nur ini terdiri dari beberapa suku. Ada suku Bugis, ada yang Jawa, ada dari Raha, dan agama di sini di Desa Jabal Nur ini 1% agama Islam. Jadi walaupun biasanya ada dari
agama-agama yang masuk, tapi kami sangat saling menghargai dan menghormati, sehingga kita tidak pernah ada konflik antara agama, apalagi antara suku. Jadi kalau dari segi pemerintahan, ada pertama kepala desa, kedua sekretaris desa, ada kasih, ada kaur, ada BPD, ada majelis taklim, ada PKK, ada yang dari kampung KB, ada dari fungsi keluarga, ada dari Tridina, Karang Taruna, itu dari pemerintah. Jadi kalau masalah pemerintahan ini secara pelayanan itu sudah kami maksimalkan untuk melayani bagaimana kita hubungan baik dengan masyarakat desa, dan pelayanan dari bawah ke atas, bahkan dari atas juga ke bawah, kami sudah melaksanakan apa yang terbaik untuk memfasilitasi masyarakat di Desa Jabal Nur di kantor desa. Jadi kami sangat mengharapkan juga kepada masyarakat sebagai kerja timbal baliknya, bagaimana caranya untuk kita saling harga menghargai, untuk agar desa kita ini lebih maju dan lebih dikenal di Kodeha ini, bahkan di luar Kodeha. Jadi itulah harapan kami sebagaimana kepala desa untuk memperjuangkan bagaimana desa kita ini bisa dianggap atau sama dengan desa-desa lain, bahkan bisa kita melebihi dari desa lain, bagaimana untuk kerjasamanya yang baik. Jadi, sekali lagi saya harap kepada semua masyarakat Desa Jabal Nur untuk bekerja sama untuk nama baik Desa Jabal Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Desa Jabal Nur juga masih sering melakukan aktivitas gotong royong ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang membutuhkan banyak orang. Tak hanya itu, Desa Jabal Nur juga memiliki BUMDes, badan usaha milik desa, yang mewadahi hasil produk dalam desa. Dan salah satu produk unggulan yang terkenal dari Desa Jabal Nur yaitu olahan buah aren atau gula merah. Walaupun produksinya masih skala rumah tangga, namun pangsa pasarnya telah mencapai luar kota. Di Desa Jabal Nur juga terdapat satu sungai yang sangat jernih dan masih terjaga keindahannya. Sungai ini menjadi batas wilayah antara Desa Jabal Nur dan Desa Sawangoha. Sungai ini sangat berpotensi menjadi tempat wisata. Setiap minggu atau weekend ada saja pengunjung yang singgah berwisata, baik dari luar desa maupun pengunjung dari kota. Menelusuri aliran sungai yang semakin bergemuruh, semakin masuk ke dalam hutan, hanya jalan setapak kerabat beton yang dapat dilalui untuk akses ke dusun 3 dan 4 Desa Jabal Nur. Alam tampak seram jika Anda ceroboh, namun menyimpan berbagai kekayaan di dalamnya. Berada di daerah pegunungan, hasil hutan di sini sangatlah berlimpah ruah, seperti coklat, aren, merica lombok, dan sayur-sayuran. Tidak hanya itu, buah-buahan pun juga dapat ditemui di sini. Bagi pecinta alam, Anda akan mendapatkan bonus jika mengunjungi lebih dalam lokasi ini. Terdapat tempat wisata tersembunyi yang jarang dikunjungi manusia, yaitu air terjun yang diberi nama air terjun Kelelawar Putih. Alasan yang menjadi penyebab
jarangnya dikunjungi tempat ini tak lain karena sulitnya akses menuju lokasi air terjun tersebut. Namun semua akan terbayar lunas ketika sampai di tujuan. Ditambah lagi suguhan panorama alam yang sungguh menakjubkan. Sejauh mata memandang, hanyalah rasa syukur yang timbul. Masih bisa menikmati indahnya alam tanpa campur tangan manusia. Alam yang semula tampak seram didatangi, tiba-tiba menghanyutkan diri dengan keindahan panorama. Sungguh menyimpan berjuta manfaat di dalamnya.